Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana puasanya? Lancar kan? Hehe. Kenalin, aku Kiki Nisa Septiani dengan nomor induk mahasiswa 4304002000054. Aku dari kelas Neuropsikologi 6A dan akan menjelaskan tentang sistem syaraf perifer beserta manfaat dan juga pengertiannya supaya kita lebih bisa mengetahui tentang sistem syaraf di tubuh kita, teman-teman. Yuk, langsung saja kita simak penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Puasanya lancar kan? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik ya. Di sini kenalin aku Kiki Nisa Septiani dengan nomor induk mahasiswa 4304002000054 dari kelas Neuropsikologi 6A yang akan menjelaskan sedikit hal mengenai sistem syaraf perifer. Yuk simak penjelasan lebih lanjutnya ya teman-teman semuanya. Teman-teman udah pada tahu belum apa sih sistem syaraf perifer itu? Nah, kali ini aku bakal jelasin ya. Sistem syaraf perifer atau sistem syaraf tepi adalah perangkat sistem syaraf yang dibentuk oleh syaraf dan neuron yang berada atau meluas keluar sistem syaraf pusat menuju anggota tubuh dan organ. Jadi, kasarannya sistem syaraf perifer itu adalah kabel-kabel ya yang menghubungkan sistem syaraf di seluruh tubuh ke sistem syaraf pusat ya teman-teman semuanya. Oh, di sini udah pada tahu belum fungsi utamanya dari syaraf perifer itu apa? Nih, aku tambahin penjelasannya lagi ya teman-teman. Fungsi utama sistem syaraf perifer yaitu menghubungkan sistem syaraf pusat dengan anggota dan juga organ. Perbedaan antara ini dan sistem syaraf pusat adalah sistem syaraf tepi atau perifer tidak dilindungi oleh tulang atau sawar darah otak yang memungkinkan paparan toksin dalam kerusakan mekanis. Seperti itu. Sudah paham teman-teman semuanya? Kemudian, fungsi lainnya yaitu saraf sistem saraf perifer menghubungkan SSP ke otot, kelenjar, pembuluh darah, dan semua organ tubuh termasuk organ-organ indera. Fungsi dari sistem saraf adalah untuk membawa pesan dari otak ke seluruh tubuh bagian tubuh yang lain. Dan kembali dari bagian-bagian ini ke otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan untuk komponen-komponennya, berdasarkan lokasi syaraf, sistem syaraf perifer terdiri dari syaraf-syaraf berikut ini. Yang pertama, 31 pasang syaraf spinal yang menghubungkan sumsum tulang belakang dengan seluruh tubuh. Kemudian, 12 pasang saraf kranial yang menghubungkan otak dengan organ-organ vital tubuh. Dan yang terakhir, atas dasar fungsi syaraf, sistem syaraf perifer terdiri dari syaraf berikut yaitu syaraf somatik dan juga syaraf otonom. Apa sih pengertian dari kedua syaraf tersebut? Yuk, disimak lagi ya. Di slide selanjutnya, aku bakal jelasin tentang sistem syaraf somatik dan juga syaraf otonom teman-teman semuanya. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan bahwasanya sistem syaraf perifer itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem syaraf somatik dan juga sistem syaraf otonom. Berikut penjelasannya ya teman-teman semua. Yang pertama yaitu sistem syaraf somatik. Saraf spinal yang mengirimkan informasi sensorik yang berupa sentuhan ataupun nyeri dari batang tubuh dan anggota tubuh ke sistem syaraf pusat melalui sumsum tulang belakang. Mereka juga mengirimkan informasi tentang posisi dan kondisi otot dan persendian
dan anggota tubuh melalui sumsum tulang belakang. Mereka diberi perintah motorik dari sumsum tulang belakang untuk mengontrol otot dan rangka. Ada total 31 pasang saraf spinal, 4 masing-masing dengan 2 bagian atau akar, 1 sensorik dan lainnya motorik. Nah, selanjutnya, sistem syaraf somatik mengontrol gerakan sengaja tubuh kita dan membantu kita merasa melalui semua indera kita. Jadi, sistem syaraf somatik itu membantu kita untuk merasa atau merasakan rangsangan melalui panca indera kita, teman-teman semuanya. Jadi, kalau kita bisa merasakan, melihat, mendengar, menyentuh, meraba, itu dikarenakan sistem syaraf somatik kita sedang bekerja ya, teman-teman ya. Sistem syaraf somatik menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang, otot-otot rangka dan reseptor eksternal. Oleh karena itu, sistem ini membantu kita untuk menggerakkan tubuh kita sekitar dan merasakan sentuhan, bau, penglihatan, rasa, dan suara. Jadi, ketika ada stimulus dari luar, kemudian kita terima, itu yang bekerja adalah sistem syaraf somatik ya. Karena apa? Karena kita bisa merasakannya melalui panca indera kita, seperti sentuhan, bau, penglihatan, rasa, dan juga suara. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem syaraf otonom. Sistem syaraf otonom juga dikenal sebagai sistem syaraf tak sadar. Karena apa? Karena sistem syaraf ini mengontrol semua tindakan paksa tubuh. Syaraf ini menghubungkan SSP ke otot-otot jantung, organ internal, dan juga kelenjar. Sistem syaraf tersebut mengatur semua fungsi tubuh, mengontrol otot polos, jantung, jeroan, dan kelenjar dengan urutan sistem syaraf pusat. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai saraf otonom, aku akan jelasin tentang bagian-bagian sistem syaraf otonom. Nah, bagian dari sistem syaraf otonom itu ada apa aja sih, teman-teman? Yang pertama, cabang parasimpatis. Penjelasannya yaitu aktif ketika tubuh sedang istirahat, merangsang gerak peristaltik, melemaskan miokardium, mengontrak bronkus, dan lain-lain. Teman-teman semuanya tahu nggak gerak peristaltik itu apa? Ya, betul banget, yaitu gerakan ketika kita mengunyah dan menelan makanan teman-teman semuanya. Dan itu yang bekerja adalah sistem syaraf otonom, betul banget. Terus kemudian cabang simpatis mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik, meningkatkan detak jantung, melebarkan bronkus, mengontrak rektum, melemaskan kandung kemih, dan lain-lain. Terdiri dari akar, pleksus, dan batang syaraf. Bagian sensorik adalah bagian yang membawa impuls dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Sedangkan bagian motorik membawa impuls sumsum tulang belakang ke efektor yang sesuai. Kamu harus selalu memperhitungkan syaraf tulang belakang ya, karena itu sangatlah penting bagi kita. Karena syaraf tulang belakang itu sangat-sangat mempengaruhi kesehatan kita ya teman-teman. Jadi kinerja otak dan juga kinerja tubuh itu sangat-sangat dipengaruhi oleh syaraf tulang belakang ini teman-teman semuanya. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus menjaga kesehatan syaraf-syaraf kita ya, karena itu sangat vital ya. Bisa berakibat ke fisik kita teman-teman semuanya. Aku akan menjelaskan tentang sistem syaraf simpatik. Apa sih sistem syaraf simpatik, teman-teman semuanya? Ada yang sudah tahu? Sini aku berikan sedikit pengertian ya. Sistem syaraf simpatik juga disebut sebagai lari atau melawan sistem yang sedang mempersiapkan tubuh kita untuk keadaan darurat. Hal ini
mengakibatkan peningkatan detak jantung, tekanan darah tinggi, dan membawa perubahan lain dengan pelepasan adrenalin yang mempersiapkan kita untuk menghadapi bahaya atau stres. Jadi, sistem syaraf simpatik ini berfungsi untuk keadaan darurat ya, melawan sistem yang sedang mempersiapkan tubuh untuk keadaan darurat. Seperti kalau kita sedang menghadapi bahaya atau stres itu yang bekerja adalah sistem syaraf simpatik ya. Seperti kalau kita sedang naik roller coaster itu kan kita merasa apa ya, adanya tekanan dan merasa kan adanya bahaya. Jadi yang bekerja itu sistem syaraf simpatik ya. Karena apa? Membawa perubahan lain dengan pelepasan adrenalin semuanya, teman-teman. Nah, kalau yang satunya lagi, yang sistem syaraf parasimpatis, itu hanya memiliki efek sebaliknya. Ini tuh membantu dalam menenangkan dan santai tubuh dan memastikan berfungsinya sistem pencernaan. Oleh karena itu juga dikenal sebagai rest dan digest system. Ini melebarkan pupil, mengembalikan tekanan darah, dan detak jantung ya teman-teman. Jadi pada keadaan santai kita, keadaan ya baik-baik saja ya. Kebalikannya dari yang tadi, kalau yang simpatis tadi, kita itu dalam keadaan bahaya atau menekan adrenalin ataupun dalam keadaan stres. Nah, itu sistem syarafnya bekerja. Sebaliknya, pada sistem syaraf parasimpatis, ketika kita merasakan rileks dan santai, maka yang bekerja itu adalah sistem syaraf. Karena apa? Karena ini mengembalikan tekanan darah normal, detak jantung yang normal, dan yang tadinya adrenalinnya kenceng banget tuh, deg-degan jantungnya, terus dipakein sistem syaraf parasimpatis itu, jantungnya akan kembali berdetak dengan normal teman-teman semuanya. Selanjutnya yang bakal aku jelasin di sini yaitu tentang jenis neuron apa yang ada di sistem syaraf perifer. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang udah tahu tentang jenis neuron yang ada di sistem syaraf perifer. Oke, aku akan jelasin sedikit ya. Yang pertama itu ada neuron sensorik atau yang sering kita sebut dengan eferen. Fungsinya tuh buat apa sih? Ini loh, neuron sensorik atau eferen ini yang mengumpulkan informasi dari reseptor dan mengirimkannya ke SSP, yaitu mengirimkan aliran saraf yang ditangkap oleh reseptor ke sumsum tulang belakang atau otak. Beberapa memiliki ujung syaraf yang sensitif juga melakukan fungsi reseptor. Jadi, gambarannya gini teman-teman. Neuron sensorik atau eferen ini ya, dia mengumpulkan informasi-informasi dari stimulus yang telah kita dapatkan dari luar. Contohnya aja, ada teman kita yang mau nyolok kita. Nah, sistem sensorik ini menangkap informasi, oh, ini mau nyolok kita, terus dikirimkanlah ke sistem syaraf pusat di otak. Kemudian apa ya, sistem syaraf pusat kita itu meresap apa namanya itu, mencerna, oh apa yang selanjutnya kita lakukan gitu. Kemudian setelah SSP merespon, kita akan merespon gerakan tubuh seperti menghindar gitu teman-teman semuanya. Beberapa memiliki ujung syaraf yang sensitif, bener banget teman-teman semuanya. Ada beberapa sistem syaraf kita yang punya ujung syaraf sensitif. Kemudian neuron motorik atau eferen yang mengirimkan aliran saraf sistem syaraf pusat ke otot atau kelenjar. Organ efektor yang dapat mempengaruhi respon. Nah, seperti itu kurang lebihnya penjelasannya dari aku, teman-teman ya. Semoga bisa membantu semuanya, teman-teman. Nah, sudah ya penjelasan aku mengenai sistem syaraf perifer pada kali ini. Terima kasih banget teman-teman semuanya sudah mau menyimak penjelasan dari aku yang mungkin ada banyak kekurangan dan juga mungkin kurang jelas ya. Kita bisa diskusi lagi di room chat ataupun di kelas besok di hari Selasa ya teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya.
Oh iya, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk follow atau subscribe di channel akun YouTube aku ya. Barangkali kita bisa sharing ilmu di sini ya teman-teman semuanya. Di akun ini juga aku mengumpulkan tugas-tugas aku ya teman-teman. Jadi kalian bisa melihat referensi-referensi kalau kalian mau belajar tentang psikologi. Aku punya beberapa video meskipun nggak lengkap ya. Jadi kita bisa sharing dan ngasih benefit sama-sama gitu loh teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih ya dan sampai jumpa. Semoga apa yang telah aku jelaskan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, bye.